Assalamualaikum teman-teman. Seperti yang telah disampaikan di video sebelumnya, bahwa di video kali ini kita akan membahas mengenai gabungan bangun datar, baik itu luas dan juga kelilingnya. Berhubung rumus luas dan keliling sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, maka kali ini kita hanya akan membahas beberapa contoh soal bangun datar gabungan. Tapi sebelum dimulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak penjelasan berikut dengan seksama. Ini adalah bentuk soal yang pertama. Garis AB sama dengan garis BC dan sama juga dengan garis DE. Jadi, garis AB, garis BC, dan garis DE adalah 6 cm. Apabila teman-teman menemukan contoh soal seperti yang nampak pada gambar, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu dengan menentukan jenis bangun datar yang membentuk gambar tersebut. Kita beri garis terlebih dahulu, baru setelah ini akan nampak kedua bangun datar. Yang pertama, bangun datar persegi, dan yang kedua, bangun datar persegi panjang. Setelah ini, kita akan dengan sangat mudah untuk menentukan luas dari gabungan bangun datar tersebut. Kita cari luas dari bentuk bangun datar yang pertama yaitu persegi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa rumus luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Panjang salah satu sisinya adalah 6 cm. Maka 6 cm dikali 6 cm. Luas yang pertama diketahui adalah 36 cm persegi. Kemudian kita cari luas dari bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang dengan rumus panjang dikali lebar. Panjang adalah 16 cm yaitu pada garis FE. Sedangkan lebar panjangnya adalah 6 cm. Maka 16 cm dikali 6 cm hasilnya 96 cm persegi. Nah, setelah ini kita gabungkan luas keduanya dengan cara menambah luas pertama dengan luas yang kedua. Total keseluruhannya adalah 132 cm persegi. Jadi, kita sekarang sudah mengetahui luas dari gabungan bangun datar ini. Bagaimana dengan kelilingnya? Diingat ya, untuk keliling rumusnya dengan menjumlahkan semua sisi. Sisi yang pertama, garis AB, sisi yang kedua, garis BC, sisi yang ketiga, garis CD, sisi yang keempat, garis DE, sisi yang kelima, garis EF, dan sisi yang keenam adalah garis FA. Kita totalkan ke-6 sisi ini, maka keliling dari bangun datar tersebut adalah 56 cm. Bagaimana teman-teman? Sudah paham belum? Kita lanjut ya ke soal yang kedua. Bentuk soal yang kedua. Kira-kira menurut kalian jenis bangun datar apa ya yang membentuk gambar ini? Mari kita cek bersama-sama dengan memberikan garis di tengah-tengahnya. Nah, baru deh nampak. Jenis bangun datar yang pertama adalah trapesium dan jenis bangun datar yang kedua adalah persegi. Mari kita hitung luasnya bersama-sama. Yang pertama kali kita menghitung luas dari trapesium dengan rumus setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali dalam kurung 8 cm ditambah 14 cm dikali 4 cm. 8 cm kira-kira didapat dari mana ya? Mari kita perhatikan. 8 cm ini merupakan sisi sejajar yang pertama, yaitu terdapat pada garis AB. Yang mana garis AB sama dengan garis FE, yaitu 8 cm. Lalu 14 cm didapat dari mana ya? Nah, 14 cm ini adalah sisi sejajar yang kedua, yaitu didapat dari
garis HD. Garis HD dihasilkan dari garis HG ditambah garis GC ditambah garis CD. Garis HG adalah 3 cm, garis GC sama dengan garis FE, yaitu 8 cm, dan garis CD adalah 3 cm. Kita total semuanya sehingga membentuk garis HD, yaitu 14 cm. Maka diketahui sisi sejajar yang kedua adalah 14 cm. Setelah dijumlahkan, sisi sejajarnya baru kita kalikan dengan tinggi. Tingginya didapat dari garis AG. Maka luas dari bangun yang pertama adalah 44 cm persegi. Lalu, luas dari bangun yang kedua yaitu persegi, rumusnya sisi kali sisi. Salah satu sisinya panjangnya adalah 8 cm, maka 8 cm dikali 8 cm. Luasnya 64 cm persegi. Setelah ini, kita gabungkan luas yang pertama dengan luas yang kedua, sehingga didapat totalnya adalah 108 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung kelilingnya. Mudah nih untuk keliling. Kita menjumlahkan semua sisi. Ada berapa ya kira-kira sisinya? Yuk kita hitung bareng-bareng. Sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, sisi keenam, sisi ketujuh, dan sisi ke-8. Berarti ada 8 sisi pada bangun ini. Kita jumlahkan semuanya ya. Sehingga dihasilkan total dari kelilingnya adalah 48 cm. Bagaimana sekarang teman-teman? Sudah mulai paham kan? Agar lebih paham lagi, kita lihat contoh soal yang ketiga yuk. Contoh soal yang ketiga terbentuk dari persegi dan seperempat lingkaran. Untuk luas, kita cari satu persatu. Luas yang pertama dari bangun datar persegi, rumusnya sisi dikali sisi. Panjang sisinya adalah 7 cm. Maka 7 cm dikali 7 cm. Luasnya adalah 49 cm persegi. Luas yang kedua, seperempat lingkaran dengan rumus seperempat dikali V dikali R kuadrat. Ingat, R ini adalah jari-jari. Nampak pada gambar, jari-jarinya bisa pada garis EB, bisa juga pada garis BA. Panjang garis EB sama dengan panjang garis DC. Maka, jari-jari pada seperempat lingkaran ini adalah 7 cm. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus, seperempat dikali 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm. Luasnya 38,5 cm persegi. Untuk luas gabungannya, kita totalkan antara luas yang pertama dengan luas yang kedua. Sama dengan 49 cm persegi ditambah 38,5 cm persegi. Totalnya 87,5 cm persegi. Lalu bagaimana untuk kelilingnya? Wah, tentunya teman-teman sudah jago ya untuk menghitung keliling, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi. Kita hitung yuk jumlah sisinya. Sisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jumlah sisinya ada 5. Nah, perhatikan kembali ya, sisi kelima adalah garis lengkung dari seperempat lingkaran. Maka kita harus cari dulu panjangnya dengan menggunakan rumus seperempat lingkaran. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, sama dengan 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm
ditambah dalam kurung 1/4 dikali 22/7 dikali 14. Kelilingnya adalah 39 cm. Contoh soal yang keempat yaitu menghitung luas dari gambar yang diarsir. Pertama-tama, kita beri garis di antara huruf A dan huruf D, yang mana gambar ini terbentuk dari bangun datar persegi panjang dan setengah lingkaran. Untuk luas, kita hitung satu persatu, mulai dari luas pertama yaitu persegi panjang, dengan mengalihkan panjang dan lebar, yang panjangnya adalah 20 cm dan lebarnya 14 cm. Sehingga kita ketahui luas dari bangun datar yang pertama adalah 280 cm persegi. Kemudian kita hitung luas dari bangun datar yang kedua yaitu setengah lingkaran. Rumusnya setengah dikali V dikali R kuadrat. R adalah jari-jari, jari-jari besarnya adalah setengah dari diameter. Pada gambar nampak diameternya adalah 14 cm, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Sama dengan setengah dikali 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm. Luas yang kedua adalah 77 cm persegi. Lalu berapakah luas gambar yang diarsir? Caranya yaitu dengan mengurangi luas yang pertama dengan luas yang kedua. 280 cm persegi dikurang 77 cm persegi. Sehingga bisa kita ketahui bahwa luas dari bangun yang diarsir adalah 203 cm persegi. Adapun untuk keliling, kita hitung terlebih dahulu jumlah sisi pada bangun datar tersebut. Sisi yang pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi yang keempat. Kita jumlahkan keempat sisi ini, dan di sini ada salah satu sisi yang berbeda, yaitu sisi yang keempat. Dia memiliki sisi lengkung setengah lingkaran, sehingga kita cari terlebih dahulu dengan rumus setengah dikali V dikali D. Maka ketika kita masukkan ke dalam rumus, angkanya adalah 20 cm ditambah 14 cm ditambah 20 cm ditambah dalam kurung setengah dikali 22/7 dikali 14. Hasilnya 76 cm. Contoh soal yang terakhir. Menurut kalian, jenis bangun datar apakah yang membentuk gambar ini? Perhatikan baik-baik ya. Gambar ini terbentuk dari dua bangun datar. Pertama-tama, dia terbentuk dari bangun datar persegi, kemudian ditutup dengan lingkaran penuh. Yang mana lingkaran penuh ini dibagi menjadi 4 bagian, sehingga bentuknya seperti yang nampak pada gambar. Untuk menentukan luas pada bangun datar yang diarsir, pertama-tama kita tentukan dulu luas dari bangun datar persegi dengan mengalihkan 28 cm dengan 28 cm. Luas dari bangun datar yang pertama adalah 784 cm persegi. Kemudian kita mencari lingkaran penuh dengan rumus V dikali R kuadrat. V 22/7, sedangkan jari-jarinya adalah 14 cm dihasilkan dari 28 cm dibagi 2. Sehingga didapat luas dari bangun datar yang kedua adalah 616 cm persegi. Jadi, berapakah luas bangun datar yang diarsir? Caranya dengan mengurangi bangun datar yang pertama dengan bangun datar yang kedua. Sehingga diperoleh luas bangun datar tersebut adalah 168 cm persegi. Dan untuk keliling, kita jumlahkan semua sisinya, yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Keempat sisinya merupakan garis lengkung dari 1/4 lingkaran. Berhubung 1/4 lingkarannya ini terdiri dari 4 bagian, maka kita gabungkan keempat bagian 1/4 lingkaran ini menjadi lingkaran penuh. Maka untuk mencari kelilingnya,
hanya dengan rumus V dikali D, karena dia merupakan lingkaran penuh. V kita menggunakan 22/7 dan diameternya 28 cm. Maka kelilingnya adalah 88 cm. Bagaimana teman-teman? Sudah paham belum? Setidaknya setelah teman-teman menyimak penjelasan mengenai luas dan keliling gabungan bangun datar ini, teman-teman sudah tahu ya caranya. Yang pasti, teman-teman harus tetap giat belajar dan mencoba latihan beberapa contoh soal. Insya Allah semuanya akan terasa mudah. Aku, kamu, semua pasti bisa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.